Karena politik salah, itu saya simpulkan gubernur tolol. Itu saya simpulkan gubernur blon. Lur, Kang Deddy aja yang pinter, yang pro rakyat, yang membela rakyat, itu disebut tolol bloon. Apalagi yang gubernur kita ya, yang suka helen-helen, healing-healing, ngonten buah, apalagi dipanggil KPK itu namanya apa teman? Namanya apa seperti itu? Aduh, dunia itu ya. Gubernur Kang Deddy aja dipanggil bloon, tolol. Lah terus yang ibu kita yang sering itu seperti ini di Jatim itu seperti apa? Namanya apa teman? Ya. Bapak Aing atau Kang Deddy Mulyadi ogah di Penta Patungan yang yen subsidi Trans Jabotabek bersama Gubernur DKI Jakarta untuk warga Jabar. Kela ya warga Jabar nu belah mana heula anu Bekasi nu karituna gitu. Ieu Bapak Aing teh keur pabelit keur nyeun kebijakan tentang anak sekolah dilarang membawa kendaraan ke sekolah. Ngesidikan eta teh Bapak Aing teh kudu mikirkeun kendaraan yang anu ngajemputna ditambah jalan-jalanna ke di arah lusan. Enak diajak ya ku Gubernur DKI Jakarta jang ilu udunan eta ge biheung mahi dana jang pembangunan jalan di daerah oge. Jalan provinsi ge loba nu can dibenerkeun, enak geus diajak deui. Nu lain kena teh Bapak Aing atuh dikenyang ti ditu ditarik ti dieu. Di kena teh tungtungna teh ieu we non teh. Disalahkeun ti ditu ti dieu, da duitna ge moal mahi. Ieu teu beres itu teu beres. Entak urang mah setuju Bapak Aing ogah nolak oge. Da lieur atuh, ieu can beres geus diajak di nu lain-lain. Geus aya bereskeun heula daerah masing-masing heula. Lain juga diajak ngiluan utunan jeung Jakarta, peda aya daerah Jabar anu deukeut jeung Jakarta. Uruskeun heula eta ucing tah, BPJS-an, KTP-an. Tong ka ngajak-ajak Bapak Aing keur sibuk nguruskeun Jabar. Dengan pernyataan saya bahwa kata-kata seperti tolol dan menanggapi video klarifikasi dari Pak Ustadz Aceng, menurut saya itu terlalu belibet, terlalu banyak persuasif yang emang dikeluarkan untuk meyakinkan bahwa Pak Ustadz Aceng itu adalah korban dari potongan video yang salah paham begitu mungkin ya. Tapi menurut saya dari klarifikasi yang berdurasi puluhan atau belasan menit lah, sekitaran segitu, itu bukan bukan klarifikasi Pak Ustadz Aceng. Menurut saya itu ceramah, itu nggak bahas lagi tentang perang Inggris datang ke Indonesia, terus ulama ikut serta perang untuk membela negara dan bangsa, terus wafat. Itu emang nggak nyambung Pak Aceng, sumpah nggak nyambung. Tapi klarifikasi itu apa yang telah terjadi, apa yang emang kita salah ucap, terus bersebarlah di media sosial, terus kita merasa salah atau tidak, itu kita klarifikasi emang itu benar atau tidak yang kita ucapkan. Itu kan dari ceramah Pak Ustadz Aceng juga bilang katanya kalau melihat seseorang itu harus dikasih kesempatan. Contohnya dalam berkeluarga, pamajikan teh harus ditinggali heula. Emang itu tukang dangdang, tukang jajan, tukang gigi lipringan gitu kan. Nah Pak Gubernur oge harus di kasih kesempatan untuk membuktikan janji-janjinya, membuktikan ucapannya, membuktikan kebijakannya yang tidak merugikan masyarakat. Gitu Pak Ustadz Aceng, harusnya kita bangga mempunyai pemimpin sekarang yang emang banyak diperebutkannya. Dari tidi itu hayang cenah ka dieu cenah non tukeran cenah gubernur aja gubernur aing cenah ka dieu lah gitu kan. Nah gitu, jadi emang Pak Gubernur sekarang itu emang digadang-gadangkan jadi gubernur terbaik gitu di Indonesia. Banyak kebijakan-kebijakan yang emang nggak merugikan masyarakat, bahkan itu menjadi keuntungan bagi masyarakat. Begitu Pak Ustadz Aceng. Nah jadi Pak Ustadz Aceng harus bisa mencerminkan bahwa suatu perkataan itu harus dijaga, karena tajamnya pedang lebih tajam retah jelema. Beberapa hari terakhir, nama Kiai Haji Aceng Abdul Mujib mendadak ramai dibicarakan publik. Lantas, bagaimanakah profil sosok tersebut? Sosok yang selama ini dikenal sebagai ulama di Garut tersebut menjadi sorotan. Usai video yang memperlihatkan dirinya melontarkan kritik keras terhadap Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, beredar luas. Dalam video tersebut, Aceng tak segan menyebut Deddy Mulyadi dengan kata-kata pedas seperti gubernur tolol, gubernur bloon, dan kurang ajar. Pernyataan tersebut sontak memicu gelombang perdebatan, dari yang membela hingga yang mengancam gaya komunikasi beliau sebagai seorang tokoh agama. Jadi, bagaimana tanggapan kalian? Tinggalkan komentarnya di bawah.
Deddy Mulyadi hari ini anjrup ke Walungan. Nu di Walungan mah antara buaya jeung bayawak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih guys, ada yang mau viral lagi nih. Kemarin yang viral dari Kabupaten Garut. Nah sekarang ada lagi dari Kabupaten Tasikmalaya. Ini mengaku Ustadz dari Kabupaten Tasikmalaya. Ini Tad, ini khusus untuk Ustadz ya. Sebagai Ustadz itu, menyampaikan itu yang lebih baik. Ucapan itu yang lebih baik. Namanya Ustadz, udah beda jalurnya. Beda sama dengan preman pasar. Kalau perkataan Ustadz seperti ini, mana contoh yang terbaik untuk masyarakat, untuk rakyat? Memang yang ada di Walungan atau Wahangan atau saluran air ya atau sungai itu adanya buaya dan biawak. Kalau yang ada memang betul. Tapi lihat dulu Ustaz ya. Ini omongan ini untuk siapa? Ustaz, dari dulu ya, jangankan dari dulu lah, dari Ridwan Kamil Jawa Barat ini dipegang, kita tidak tahu selama dipegang Ridwan Kamil atau yang lainnya ya. Dari selama ini Deddy Mulyadi megang ke belakang, kita nggak tahu sebagai masyarakat awam. Contohnya saya. Di lain sisi, kontroversi bermula dari potongan video pendek yang beredar di TikTok di media sosial lainnya pada pertengahan Juni 2025. Dalam video itu, Ustadz Aceng menanggapi pernyataan Gubernur Deddy Mulyadi yang dianggap menyudutkan pesantren karena disebut ikut politik. Dengan nada tinggi, ia menanggapi. Ucapan ini memantik reaksi luas sebagai netizen menyayangkan gaya bicara Ustadz Aceng yang dinilai tidak mencerminkan sikap bijak seorang ulama. Namun, ada pula yang membelanya dengan dalih bahwa beliau sedang memperjuangkan marwah pesantren yang dinilai dilecehkan. Jadi, bagaimana pendapat kalian? Silahkan tulis komentarnya di bawah. Saya baru tahu nih ya, Lembur Pakuan, kampung halamannya kan dari Pak Gubernur kita ya, Kang Deddy Mulyadi. Ternyata itu bersihnya memang ada petugasnya ya. Saya baru tahu setelah lihat videonya. Di video orang lain ya, bukan dari Pak Gubernur ya, dari orang lain gitu ya. Saya lihat seperti itu ya, lihat. Ternyata itu ada khusus buat pembersih di wilayah situ, Lembur Pakuan ya. Pantesan bersih, pantesan asri gitu ya, pantesan terawat banget gitu. Beda sama wilayah-wilayah yang lain. Ternyata memang ada petugasnya, dan itu petugasnya juga katanya ini ya, katanya di video tersebut orang itu emang digaji sama Pak Gubernur. Itu jauh-jauh sebelum jadi gubernur, jadi bupati loh itu. Sebelum itu memang kayaknya sih Kang Deddy ini benar-benar jiwanya ya Allah. Karena di Islam itu ada nazubatul minal iman ya, kebersihan itu sebagian dari iman. Nih Kang Deddy aja ini benar-benar dipakai gitu loh. Yang ini yang kebersihan dari sebagian dari iman, kebersihan dipakai di Lembur Pakuan. Ya Allah, Lembur Pakuan tuh bersih banget saya lihat, dan saya punya teman kan dia dari yang di Subang. Terus kemarin dia kunjungi rumah saya dan cerita dia juga pernah ke Lembur Pakuan gitu kan. Ternyata memang di sana itu ada penjaganya di rumah Kang Deddy gitu kan. Gede di rumah Kang Deddy katanya gitu. Dan terus juga kan di sekitar sungai, terus bantaran sawahnya bener-bener bersih katanya. Kata teman saya yang di Subang ya. Oh gitu ya. Saya jadi pengen ke sana gitu loh. Bersih banget ya kan, buat perbandingan gitu ya, buat lihat gitu kan di Lembur Pakuan yang di rumahnya Kang Deddy bagaimana gitu, bersihnya bagaimana gitu kan, nanti bisa terapin di sini kan, begitu kan. Betul, saya mah aduh ya Allah, kalau Kang Deddy ya Allah terharu, bener terharu deh. Apa terharunya? Terharunya dia menggaji pegawai-pegawai yang membersihkan itu. Katanya dari sini saja apa ada di luar pegawainya, dari luar juga ada katanya. Yang dari luar, jadi nggak dari situ aja. Yang dari luar juga ada yang jadi pegawai pembersihnya gitu loh, yang jadi kerja untuk membersihkan jalanan, hanya sungai yang kayak gitu.
Yang terakhir, sebagai tokoh lokal, kiprah Cheng Mujib tak bisa dianggap remeh. Ia disebut-sebut memiliki jaringan kuat di kalangan santri, tokoh masyarakat hingga pejabat daerah. Bahkan, sebagian masyarakat Garut pernah menjuluki dirinya sebagai dewa. Bukan dalam arti harfiah, melainkan sebagai penghormatan atas peran dan kontribusinya terhadap pesantren dan masyarakat. Ustadz Aceng dikenal aktif dalam berbagai organisasi sosial dan kemasyarakatan. Pernyataan keras Ustadz Aceng tidak datang tiba-tiba. Sejumlah laporan menyebutkan adanya ketegangan antara beberapa pihak pesantren di Garut dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat terkait penghentian dana hibah. Ustadz Aceng melalui jabatannya di pesantren dan MUI diduga merasa geram karena pesantren yang dipimpinnya termasuk yang terdampak oleh kebijakan tersebut. Ada anggapan bahwa penghentian dana hibah itu bukan hanya soal anggaran, tetapi juga terkait dengan persepsi negatif terhadap pesantren yang dianggap berpolitik. Jadi, sampai di sini bagaimana tanggapan kalian? Tinggalkan komentar di bawah sebanyak-banyaknya. Saya dari channel YouTube Segudang TV, pamit. Sampai jumpa.